Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Safawi, NPM 2408260151, Blog Embryology and Genetic. Sini saya akan membahas tentang sitogenetik. Yang pertama itu ada pengertian sitogenetik. Sitogenetik adalah cabang ilmu genetika yang mempelajari struktur, fungsi, dan kelainan kromosom dalam sel. Ilmu ini sangat penting dalam bidang kedokteran dan biologi, terutama dalam memahami kelainan genetik, kanker, dan reproduksi. Sitogenetik menggabungkan teknik mikroskopis, molekuler, dan bioinformatika untuk menganalisis materi genetik pada tingkat kromosom. Yang kedua ada struktur dan fungsi kromosom. Kromosom adalah struktur dalam inti sel yang terdiri dari DNA dan protein histon. Pada manusia terdapat 23 pasang kromosom, totalnya itu 46 kromosom, terdiri dari 22 pasang kromosom autosom atau non-seks, satu pasang kromosom seks, XX pada perempuan dan XY pada laki-laki. Setiap kromosom memiliki daerah spesifik yang disebut lokus, tempat gen berada. Perubahan struktur atau jumlah kromosom dapat menyebabkan berbagai penyakit genetik. Yang ketiga, teknik dalam sitogenetik. Sitogenetik menggunakan berbagai metode untuk menganalisis kromosom, antara lain 1. Karyotyping. Metode klasik dalam sitogenetik untuk melihat jumlah dan struktur kromosom. Sampel sel, biasanya dari darah, sumsum tulang, atau cairan ketuban, dikultur, dihentikan pada tahap metafase mitosis, lalu diwarnai dengan pewarna seperti GEMSA untuk menghasilkan pola pita spesifik. Digunakan untuk mendeteksi kelainan kromosom seperti trisomi 21 atau sindrom Down, sindrom Turner 45X, dan translokasi kromosom. Yang kedua ada fluorescence in situ hybridization atau FISH, teknik yang menggunakan probe berpendar yang menempel pada urutan DNA spesifik di kromosom. Mampu mendeteksi anomali kromosom kecil yang tidak terlihat dengan karyotyping, seperti penghapusan atau duplikasi gen. Digunakan untuk diagnosis kanker, misalnya leukemia, dan kelainan genetik seperti sindrom DiGeorge, Del22Q11.12. Yang ketiga ada comparative genomic hybridization, teknik molekuler yang membandingkan jumlah salinan DNA antara sampel normal dan sampel pasien, berguna dalam mendeteksi duplikasi atau penghapusan segmen kromosom yang menyebabkan penyakit genetik atau kanker. Yang keempat ada microarray based cytogenetic atau array CGH. Pengembangan dari CGH yang lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan jumlah salinan DNA di seluruh genom. Sering digunakan dalam diagnosis prenatal dan penelitian kanker. Yang kelima ada next generation sequencing untuk sitogenetik. Teknologi modern yang memungkinkan analisis kromosom pada tingkat molekuler dengan resolusi tinggi. Mampu mendeteksi mutasi genetik yang tidak bisa dilihat dengan metode sitogenetik klasik. Yang keempat ada aplikasi sitogenetik dalam kedokteran. Sitogenetik memiliki berbagai aplikasi, terutama dalam 1. Diagnosis kelainan genetik, yaitu kelainan jumlah atau struktur kromosom dapat menyebabkan penyakit genetik, seperti trisomi 21, sindrom Down, yaitu 3 salinan kromosom 21, sindrom Turner, yaitu kehilangan 1 kromosom X pada perempuan, baru sindrom Klinefelter, yaitu tambahan kromosom X pada laki-laki. Sindrom Cri-du-Chat, yaitu penghapusan sebagian kromosom 5. Yang kedua ada diagnosis dan prognosis kanker, yaitu perubahan kromosom sering terjadi pada kanker. Contoh leukemia myeloid kronis atau CML ditandai dengan kromosom Philadelphia yang menghasilkan fusi gen BCR-ABL. Analisis sitogenetik membantu dalam yang paling efektif untuk pasien kanker. Yang ketiga adalah infertilitas dan kehamilan. Sitogenetik digunakan dalam analisis embrio atau PGT, pre-implantation genetic testing pada bayi tabung, untuk memastikan embrio bebas dari kelainan kromosom. Digunakan untuk memeriksa abortus spontan berulang, karena banyak keguguran terjadi akibat kelainan kromosom seperti trisomi atau monosomi. Yang keempat ada diagnosis prenatal dan neonatal, yaitu
amniocentesis atau chorionic pilus sampling dilakukan untuk menguji kelainan kromosom pada janin. Teknologi seperti FISH dan RCGH dapat mendeteksi kelainan kromosom dengan lebih cepat dibandingkan karyotyping klasik. Yang kelima adalah evolusi dan biologi populasi. Sitogenetik digunakan dalam studi evolusi terutama dalam membandingkan struktur kromosom antar spesies. Contohnya adalah analisis kromosom antara manusia dan primata untuk memahami hubungan evolusi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.